Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldris Jeremia dari kelas FBB dan kami adalah perusahaan UD Bangkit Jaya Mandiri bergerak pada bidang manufaktur. Lebih tepatnya kami memanufaktur talang karpet dan ember cat. Kami adalah perusahaan B2B, berarti kami menjual kepada bisnis lain, tapi terutama kita menjual kepada distributor yang akan dijual lagi kepada antara toko retail atau langsung ke kontraktor. Perusahaan kami telah berdiri sejak tahun 2018 di Mojokerto, Jetis, Desa Paringan. Saat ini owner adalah generasi pertama dengan saya sebagai generasi kedua. Baik, mari kita lanjut langsung kepada analisis Unsolved Matrix. Sebelumnya ini adalah Unsolved Matrix jika tidak tahu. Dan untuk saat ini kami memfokuskan pada produksi di dua produk, yaitu talang karpet dan juga ember cat, lebih tepatnya ke TC15. Dan untuk pelanggan kami fokus kepada distributor bahan bangunan dari CV sampai PT. Untuk strategi saat ini kami menggunakan product development strategy, di mana kami membuat produk baru untuk market yang sudah ada. Kenapa tidak menggunakan market development strategy, di mana kami menjual produk yang sudah ada kepada market yang baru. Contohnya yaitu toko retail dan juga kontraktor sebagai pengguna akhir. Alasan utamanya adalah karena itu dapat merusak jalur distribusi yang sudah ada kepada distributor. Jika market yang baru ini membeli kepada kami, maka distributor akan kesusahan untuk mencari pelanggan baru. Dan itu bisa merusak hubungan juga, karena kami sudah memiliki pelanggan atau pasar yang ada dalam kota besar di Pulau Jawa, baik timur, tengah maupun barat, dan di Pulau Bali. Kedua adalah karena modalnya yang besar. Kita harus market, dan karena market yang baru ini bisa merusak hubungan antara market yang lama, kita harus mencari pada lokasi yang baru, di mana distributor itu tidak ada. Dan untuk melakukan itu diperlukan pemetaan dan juga analisis pasar, yang memerlukan modal yang sangat besar, yang saat ini perusahaan kami tidak ada. Tapi apakah strategi tersebut selaras dengan visi misi dari owner saat ini? Dan apakah mereka setuju? Lihatlah klip berikut ini. Saya setuju sekali dengan hasil analisa Jeremia, karena sesuai dengan visi misi usaha kami untuk menjaga kepuasan pelanggan. Kami ingin membuat pelanggan merasa aman karena yakin bahwa kami tidak akan merebut pasar mereka. Dan juga pelanggan merasa tenang karena kebutuhan usaha mereka akan terpenuhi dengan kualitas yang terjaga dan pengiriman yang tepat waktu. Oleh karena itu, saya akan sangat mendukung langkah-langkah yang akan diambil oleh Jeremia untuk meningkatkan pelayanan kami dan mengembangkan perusahaan. Mari kita analisis pemasaran perusahaan kami. Jadi untuk pemasaran kami tidak menggunakan digital marketing karena target pasar kami tidak menggunakan sosial media dan karena mereka juga bisnis, bukan perorangan. Jadi untuk saat ini kami menggunakan sales dan word of mouth, dan jika ada kesempatan dapat melalui grup-grup di WhatsApp. Kami menunjukkan harga yang kompetitif walaupun menggunakan kontan dan menunjukkan bahwa kualitas harga, kualitas barang sepadan dengan harga yang diberi. Yang pasti kita fokuskan juga kepada customer relationship, menunjukkan bahwa kita bisa follow up responsif cepat dan juga perilaku yang baik. Untuk customer journey, yaitu mereka berawal dari memerlukan bahan, mendapatkan nama kami dari word of mouth ataupun para sales, dan saat mengontak dengan perusahaan kami dan merasa puas dengan kinerja, kualitas, dan juga tata perilaku, mereka akan membeli dan mendapatkan produk. Saat mendapatkan produk, juga akan ada follow up mengenai kinerja dari pengiriman bahan dan juga kualitas produk itu sendiri, sehingga mereka merasa lebih nyaman dan merasa ingin membeli repeat order dan menyebarkan nama kami kepada perusahaan lainnya juga. Lalu untuk operasional perusahaan kami, yang pasti kami melakukan distribusi langsung kepada distributor pada pengguna akhir kami seperti yang dijelaskan pada Unsolved Matrix sebelumnya. Dan produk ini dikirim melalui outsourcing bentuk armada karena yang pasti itu dapat mengurangi biaya operasional atau pengeluaran. Kami juga menggunakan WhatsApp untuk mempertahankan komunikasi dalam internal maupun eksternal. Untuk internal yaitu dalam proses sehari-harinya yang akan dikirimkan melalui admin dari semua departemen, dan untuk eksternal
adalah komunikasi dengan perusahaan customer kami maupun dengan outsourcing kami, yaitu dalam ekspedisi. Tantangan kami dalam operasional yaitu dalam lamanya mesin untuk salah satu produk kami, yaitu talang karpet, dan itu memerlukan servis yang relatif rutin. Jadi akhirnya kami memerlukan planning dalam pemakaian mesin, jumlah pemakaian mesin, dan juga jumlah tim yang mengerjakan itu tergantung dengan kondisi pasar. Karena talang karpet merupakan produk yang musiman, yang naik saat musim hujan dan turun saat musim kemarau. Untuk saat ini, kami tidak memakai sistem prediksi. Tapi kami mengambil data dalam 2 tahun terakhir untuk mencari data trend market dan juga timeline penjualan, juga profit. Untuk SDM dan outsourcing, kami mengalokasikan karyawan tergantung dari kondisi dalam departemen kapan, produk apa, dan juga shift mereka sendiri. Dan yang pasti, untuk training, kita melatih karyawan kami melalui tim inti, yaitu manajer-manajer setiap departemen, kecuali untuk keuangan yang menggunakan pihak ketiga untuk mempelajari cara menggunakan software dan cara setup software tersebut. Untuk teknisi, kami juga menggunakan pihak ketiga karena yang pasti tidak dipakai setiap saat dan itu bisa sangat membebani pengeluaran perusahaan kami. Untuk stok bahan itu sendiri, kami memantau secara rutin dan membeli bahan baru saat stok sudah mencapai kurang dari 20%. Untuk menjaga bahan tidak terlalu sedikit untuk produksi maupun terlalu banyak untuk membeli stok berikutnya. Dari tim inti sendiri, kami memastikan bahwa mereka bisa bekerja sama dengan anggota lainnya dan bisa bekerja sendiri saat diperlukan, karena tujuannya tidak bisa dicapai hanya dengan satu orang yang pasti. Dan untuk sistem evaluasi kinerja, sebenarnya ada, tapi kami lakukan secara verbal dari owner dengan manajer-manajer setiap departemen. Yang dievaluasikan adalah ketepatan, efisiensi kerja, dan juga perilaku saat mereka bekerja. Setiap divisi dan departemen sudah memiliki tugas dan arah strategis untuk mencapai tujuan. Sehingga saat dibuat divisi atau tim baru, sudah terdapat arah yang ditetapkan. Dan itu komunikasi juga lebih lancar dari bawah ke atas agar lebih tertata dan tidak rentan pada kesalahan komunikasi. Kepemimpinan kami juga terdiri dari karyawan lama yang sudah pada BCM sendiri bahkan sebelum pendiriannya mereka pada tahun 2018, sehingga saat ini belum ada penggantian dari kepemimpinan perusahaan kami. Mari kita bahas tentang rencana perkembangan perusahaan kami dalam 1-3 tahun. Yang pasti pertama adalah masalah mesin yang sudah lumayan tua usianya, dan dalam 1 tahun kami rencana bisa menggantikan 2 mesin tersebut dan itu bisa melancarkan operasional dan juga HRM. Kenapa? Karena mesin yang lama memerlukan pengecekan dan servis yang lebih rutin, dan jika bisa kami ganti ke yang lebih baru, kita bisa menggunakan semaksimal jumlah mesin karena tidak ada yang rusak, dan kami tidak memerlukan pengacakan dari tim maupun dari talang ataupun bantuan dari departemen di Embercor karena bisa menggunakan sistem shift dan tim yang konstan tanpa ada melihat kondisi pasar itu sendiri. Kami juga berencana untuk memperkuat tim marketing kami agar fokus dengan public relations untuk mengetahui kebutuhan dari pelanggan dan pasar yang sudah ada dan membantu merealisasikan produksi barang tersebut dengan tim produksi dan research and development. Tentunya untuk memerlukan itu kami memerlukan modal yang besar, jadi harus dilakukan dengan jangka yang lebih panjang. Refleksi pembelajaran untuk materi yang telah dicapai dari kelas FMCG mulai sesi 1-4 adalah bahwa maupun dalam line industri yang berbeda, tetap ada yang bisa diambil untuk dalam usaha kami sendiri. Contohnya, dalam beberapa sesi difokuskan pada produk line untuk mereka yang B2C atau B2B yang lebih ke arah jasa. Karena kami produksi manufaktur, banyak yang tidak bisa di-apply-kan pada perusahaan kami. Tapi untuk marketing sendiri, kami menemukan prinsip yang bisa dipakai. Dan setelah itu, terutama pada lean manufacturing, di mana menggunakan outsourcing dan pemotongan cost untuk biaya yang bisa disimpan.
itu banyak kami lakukan, yaitu dalam ekspedisi dan juga training pada hal finansial legal. Harapan saya untuk perusahaan keluarga adalah bisa terus bertumbuh dan bisa berkompetitif dalam market kami sampai generasi yang berikut-berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.